Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, mari kita membuka Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 41. Akan saya bacakan di sini ya. Injil Markus pasal 1 ayat 41. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut ini. Maka tergeraklah lubuk jantungnya Tuhan Yesus ya, oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau suci atau bersih atau tahir." Mari kita kembali berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang mengucap terima kasih untuk kebaktian matahari terbenam. Pada saat ini, di ruangan ini dan juga di lantai bawah, baik kami yang dewasa, remaja, pemuda-pemudi, dan anak-anak akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahaminya. Bahkan kami mau membagikan firman-Mu ini untuk memuliakan nama Engkau. Ya Bapa, kami sadar kami orang berdosa. Hanya dengan darah Yesus dosa-dosa kami dapat diampuni. Kami mohon pengampunan dari Engkau yang penuh dengan belas kasihan. Ya Bapa, dengarkan doa kami, pimpinlah kami untuk belajar firman-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Pada malam ini kita sudah sampai ya di perikop yang terakhir dari Injil Markus pasal 1, yang sudah kita pelajari sejak bulan Januari ya, tahun Tuhan 2022. Nah, kalau kita mengamati, Injil Markus adalah Injil yang paling pendek ya, dari keempat Injil. Pasal yang pertama, kalau kita amati, ternyata pasal yang cukup panjang ya. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah outline untuk dibagikan, berhubung tidak cukup. Jadi yang sudah mendapatkan outline ini dari WA, harap bisa membacanya dari WA. Yang tidak mendapatkan WA, bisa membacanya dari secari kertas ini. Nah, alangkah baiknya kalau kita sudah mempelajari satu pasal yang panjang ya, kita mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari. Karena dikatakan barang siapa yang bisa menyimpan firman Tuhan dalam lubuk jantungnya, bahkan merenungkan firman itu siang dan malam, orang itu orang yang berbahagia dan diberkati. Kadang-kadang kita sering ya belajar firman Tuhan, sudah selesai kita pelajari, terus kita tidak mengingatnya lagi. Ya, firman Tuhan berkata apa? Seperti orang yang melihat wajahnya di cermin, kemudian melupakan wajahnya itu seperti apa. Nah, supaya kita tidak melupakan pasal 1 dari Injil Markus, ternyata ada paling tidak 10 hal yang bisa kita ingat. 5 hal yang pertama, itu saya beri akronim A, B, C, D, E. A, apa itu A? Injil Markus pasal 1 ayat 1 dikatakan ini adalah awal dari Injil Yesus Kristus Putra Allah. Awal ya, A ya. Nah, B, pada awal Injil ini dikatakan Yesus didahului oleh pendahulunya yang bernama Yohanes yang diberi gelar pembaptis. Karena dia membaptis begitu banyak orang ya yang bertobat. Jadi B adalah baptisan. Baptisan Yohanes ada 2 lambang yang ingin dia tunjukkan. Yang pertama, tanda orang bertobat. Apa buktinya kita bertobat? Yaitu kita manusia semua sudah mau mendengarkan dan taat firman Tuhan, itu tobat loh. Anak-anak mau dengar lagi kata-kata orang tua, itu namanya tobat.
Kalau sekarang anak-anak lebih suka dengar apa? Kata-kata dari gadgetnya. Sehingga tidak mau lagi mendengarkan kata-kata orang tua. Itu artinya tidak bertobat. Jadi baptisan Yohanes punya dua lambang, pertobatan orang Israel secara massal. Belum pernah terjadi sebelumnya ya. Beribu-ribu orang datang dibaptis dan bertobat. Kembali kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Yang kedua, lambangnya adalah bukan tobat tapi nobat. Nobatkan Yesus dari Nazaret sebagai Kristus yang adalah nabi, imam dan raja. Jadi dua lambang dari baptisan Yohanes. Kristus dinobatkan dan kita sudah pelajari yang baptisan Yohanes. C, apa itu C? Kalau kita lihat C, itu setelah Yesus dibaptis, dia dicobai di padang gurun, mewakili kita manusia. Kemudian D, Danau Galilea, itu daerah yang paling banyak dilayani Yesus, dan dia memulai pelayanannya di Danau Galilea. Hal kelima yang kita pelajari, E. Jadi kita sudah belajar juga, Yesus tahu pelayanannya di muka bumi hanya 3,5 tahun. Dia memilih para penerusnya yang disebut penginjil-penginjil, evangelis-evangelis. Yang pertama juga dicatat di pasal 1. Nah selanjutnya kita melihat ada pernyataan kuasa Tuhan Yesus dalam 5 hal. Karena dia adalah hamba, tapi dia adalah mendapatkan delegasi yang full ya dari Allah Bapa ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, menjadi hamba dalam Injil Markus. Kita melihat di Injil Markus begitu banyak kata segera, segera, segera. Ada orang mencoba menghitung, itu sekitar 42 kali kata segera. Jadi kuasa Yesus pertama kali dinyatakan dengan mujizat. Jadi Alkitab ini dari 4 Injil paling tidak ada 40 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain, 38 kali. Dan Injil Markus mencatat secara spesifik mujizat yang pertama itu roh jahat yang merasuki orang yang berada di dalam sinagog, itu diusir oleh Tuhan Yesus. Dan roh jahat itu kenal siapakah Tuhan Yesus. Tapi roh jahat itu tidak diizinkan untuk membuka mulutnya mengatakan siapa Yesus. Jadi kuasa Yesus dinyatakan mengusir roh jahat. Kemudian kuasa Yesus dinyatakan juga untuk mengusir bukan hanya roh jahat, begitu banyak penyakit. Ya, demam tinggi. Dan kalau kita lihat di Alkitab, juga saya sudah sharingkan, mujizat-mujizat Yesus itu hampir separuh loh adalah menyembuhkan tubuh manusia yang sakit. Ibu mertua Petrus yang demam tinggi itu disembuhkan oleh Yesus, dan setelah dia sembuh, setelah dia sehat, dia waras ya. Kalau sekarang kita waras, apa sih keinginan Tuhan untuk kita yang sehat dan waras? Banyak orang cacat, banyak orang gila di muka bumi ini. Yesus ingin yang sehat dan waras melayaninya. Itu yang paling baik ya, menjadi pelayan Tuhan. Ya, begitu banyak pelayanan yang dapat kita lakukan di gereja. Nah, kita lihat ya, Yesus menyembuhkan begitu banyak orang di rumah mertua Petrus. Di akhir dari hari Sabat. Nah, hari ini hari Sabat ya, hari Sabat orang Kristen. Karena orang Yahudi ya sangat benci pada Yesus kalau menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi begitu hari Sabat berganti, itu berkerumun orang di rumah ibu mertua Petrus. Semua penyakit dia sembuhkan. Jadi kuasa Yesus mengatasi ya, badan manusia. Kemudian setelah itu Yesus ya berdoa. Jadi kamu juga sudah dikatakan dalam mimbar ini bahwa kuasa itu banyak ya dihubungkan dengan doa. Nah, saya memberitahu kalian ya, satu clue ya untuk melihat orang punya kuasa enggak sebagai orang Kristen. Kalau dia ketemu kamu, dia ngomong aja dari A, B, C, cuap, 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 cuap. Enggak pernah diam mulutnya. Semua hal dia bicarakan.
Tapi kalau kamu tanya, kamu berdoa nggak? Kamu kalau berdoa, waktumu kurang dibandingkan kamu ngomong, kamu itu tong kosong nyaring bunyinya. Ngerti ya? Banyak orang suka ngomong, tapi doanya nggak ada. Pelayan Tuhan seperti itu, nggak punya kuasa. Jadi Yesus ya menunjukkan, walaupun dia maha kuasa, dia terus ya berdoa. Ya, jadi kita jangan menjadi orang yang sangat aktif loh. Ya, orang yang aktif kalau anak kecil, saya pernah di Singapura, bapak ibunya bilang tuh kayak monkey, kayak kera. Kayak apa? Nggak bisa diam. Ya, harus jadi orang yang bisa diam, bisa berdoa, merenungkan firman Tuhan, berbicara pada Tuhan lebih banyak daripada berbicara pada manusia. Itu kunci kuasa loh. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga menunjukkan kuasanya, kalau kita baca, dia mengunjungi kota-kota lain. Ya, kalau kita bisa pergi ke kota-kota lain, biasanya untuk dharma wisata, ya seperti Indonesia diberitakan sudah membuka airport internasional Jakarta, Bali, dan ada beberapa negara sudah boleh datang dan orang senang berdharma wisata. Ya, tapi sekarang ya orang yang Tuhan Yesus anggap ya seperti dia adalah bisa mengunjungi begitu banyak tempat, begitu banyak kota, dan kesanalah Yesus melakukan pengabaran Injil dan mengajarkan firman dan melakukan mujizat. Intinya ya, kita harus berdoa terus supaya gereja ini Tuhan pakai mengutus sebanyak-banyaknya pengabar Injil untuk mendirikan gereja-gereja Tuhan Yesus. Jadi kuasa Yesus dinyatakan loh, mengunjungi seluruh ya, negara Israel pada saat itu dengan jalan kaki loh, 3,5 tahun loh. Dia lakukan. Nah kemudian ya pada malam hari ini kita mau melihat perikop yang terakhir. Ya, perikop ke-10 ya. Tadi sudah 9 saya ungkapkan ya. 5 ABC plus 4 kuasa. Nah di sini di ayat 40 sampai 45 itu seorang yang berpenyakit kusta. Zaman sekarang sudah jarang orang yang kita temui berpenyakit kusta. Saya pernah bertemu seorang yang sakit kusta tapi sudah disembuhkan. Ayah saya juga mungkin dia masih ingat, orang ini bekerja di rumah sakit umum Sulukam. Bentuk wajahnya, kulitnya beda dengan kita loh. Tetapi oleh Dr. Gary almarhum, dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Karena kusta itu disebabkan oleh bakteri. Dan bakteri itu bisa menyerang sel manusia. Sel manusia itu kalau diserang oleh penyakit kusta, itu ya bisa hancur. Ya, tangannya bisa copot, ya, hidungnya bisa copot. Jadi orang kusta itu bisa saja kamu ketemu, nggak punya hidung ya. Nah, dulu katanya di Singkawang ada banyak orang sakit kusta karena rumah sakit kusta diletakkan di Singkawang. Nah, penyakit kusta di Israel dianggap ya, orang yang terkutuk loh. Di zaman Perjanjian Lama ada 2 macam orang yang dianggap terkutuk, yaitu orang yang tak punya anak dan orang yang sakit kusta. Jadi kalau kita lihat Injil Markus pasal 1 perikop terakhir, Injil Matius pasal 8, Lukas pasal 5 yang disebut Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas. Karena ketiga Injil ini begitu banyak kesamaannya. Kalau kalian memegang Injil Tuhan Yesus perikop 44. Jadi diletakkan di pasal 8 itu karena Yesus sudah berkhotbah di bukit. Ya, ribuan orang mendengarkan khotbahnya Yesus. Dia sedang turun dari bukit dan orang banyak mengikuti Yesus. Jadi peristiwa ini terjadi di kota tertentu, bukan peristiwa yang tidak diketahui orang. Jadi orang yang berpenyakit kusta ini, dia dikatakan datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya dan memohon bantuannya. Jadi dia sudah mendengarkan firman Yesus tuh, yang disampaikan di khotbah di atas bukit dari Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Jadi dia sudah mendengarkan pengajaran Yesus dan dia sudah tahu ya mujizat-mujizat yang Yesus sudah lakukan. Kalau di
lihat dalam Injil Markus pasal 1, ini bukan mujizat Yesus yang pertama. Dan pada saat dia datang kepada Yesus, datangnya dengan sikap yang pas betul loh, yang perlu kita contoh. Dia berlutut di hadapan Yesus, dikatakan juga dia menyembah Yesus loh. Jadi mukanya tuh sampai ke tanah. Ya, kalau orang sekarang menyembah, mukanya sampai ke tanah. Yang pertama menyembah seperti itu bukan orang Arab loh, tapi penyembah-penyembah perjanjian lama. Ya, kalau sekarang kita jarang ya, paling-paling di gereja kita berlutut ya, di kamar juga kita berlutut. Tapi menyembah yang sesungguhnya, yang baik kepada Tuhan dan kepada Raja, kepada orang yang dihormati itu mukanya sampai tanah. Artinya dia itu tinggi betul, kita ini rendah betul. Jadi dia datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap yang tepat tuh. Banyak orang ya datang ya kepada Yesus ya ke gereja petentang-petenteng. Di gereja nggak bisa tertib. Di gereja kalau dengar khotbah 20 menit dia sudah nggak tahan. 15 menit rame-rame ke toilet. Coba kamu lihat presiden kalau dia melantik katakanlah menteri. Semuanya ya dengan sikap yang hormat loh. Kita harus belajar loh. Kalau kita nggak bisa hormat pada Tuhan, kita nggak bisa jadi manusia yang terhormat loh di muka bumi ini. Jadi kita harus ya hormat seperti orang ini, datang pada Yesus dan dia berseru, ya Tuhan, ya kurios Tuhan. Kalau engkau mau, engkau dapat menyucikan aku. Ini kata-kata yang luar biasa loh. Dia menyapa Yesus dengan kata Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau mau. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengajarkan dalam Injil Matius pasal 6 tentang doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu, kemauanmu. Jadi dia tidak ragu Yesus bisa menyembuhkannya. Kalau kita melihat ya di Injil Markus bagian selanjutnya, ada orang yang kerasukan anaknya dan orang tuanya bertanya pada Yesus, kalau engkau dapat menyembuhkan dia loh. Yesus bilang sama dia, tidak ada yang mustahil untuk Allah. Orang ini tidak ragu akan kemampuan Yesus. Tapi dia di sini berharap Yesus mau loh. Kita datang pada Tuhan, kita sedang mencari ya kehendak Tuhan. Banyak orang datang ke gereja, dia ingin kehendaknya itu dilakukan oleh Tuhan, itu salah. Kamu kalau datang ke gereja belajar firman Tuhan, kamu ingin tahu apa yang Yesus kehendaki dalam hidup kamu. Nanti kita akan belajar loh. Judul khotbah pada malam hari ini, ya Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit kusta, aku mau. Jadilah engkau bersih. Itu perintahnya yang pertama loh. Nah, jadi waktu dia berkata begitu, orang kusta itu di zaman dulu, itu seperti sekarang orang sakit corona lah. Tidak boleh hidup dengan orang lain. Karena bisa menular. Dia kalau bertemu dengan orang lain harus bikin jarak. Kalau sekarang kan jaraknya 1 meter kan. Kalau orang yang sakit kusta, jaraknya itu 6 kaki, tidak boleh dekat. Pakaiannya harus warna hitam. Jadi begitu dia ketemu orang, dia harus berseru, aku tidak bersih, aku nggak bersih. Bukan hanya dia tuh tak bersih secara jasmani, dianggap juga secara rohani dia nggak bersih. Makanya karena dia tak bersih, dia kena kutuk sakit kusta. Dan penanganan penyakit kusta itu dicantumkan dalam kitab Imamat pasal 13-14 secara panjang lebar loh. Bagaimana menangani penyakit kusta. Jadi waktu Yesus ya di ayat 41 dia melihat orang itu, di situ dikatakan lubuk jantung Yesus tergerak oleh belas kasihan. Orang kusta yang pertama ya tidak boleh tinggal bersama-sama keluarga. Dia harus tinggal di luar kota. Kemudian orang kusta menjadi orang yang tidak bisa lagi punya keluarga, apalagi datang ke gereja seperti kita sekarang ini, nggak boleh. Tapi orang ini ya nekat ya, dia menerobos ya kerumunan dan dia
tahu ya, Yesus yang Maha Kuasa yang bisa menolong dia. Karena penyakit kusta pada zaman itu tidak ada obatnya loh. Dan kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus itu lubuk jantungnya tergerak oleh belas kasihan. Jadi kalau kita lihat ya zaman sekarang, yaitu disebut zaman anugerah, kita orang yang punya banyak keperluan. Dan kalau kita datang pada Yesus, meminta dia membantu kita, Tuhan Yesus kalau kita baca dalam Alkitab, gak pernah menolak loh kebutuhan manusia yang betul-betul ya harus dipenuhi. Ya, baik besar dan kecil, dia selalu penuhi. Dan karena dia punya belas kasihan, ini yang penting loh. Allah itu tidak pernah belas kasihannya berkurang pada manusia. Dia selalu melihat kita, dia belas kasihan sama kita. Tapi manusia tidak mau datang pada Tuhan. Itu yang membuat pertolongan Tuhan itu jauh dari kita. Ya, Tuhan selalu membantu kita dalam hidup kita sehari-hari. Saya percaya ya, minggu yang lalu kalian pasti ya yang hidup sebagai anak Tuhan merasakan loh bantuan Tuhan pada kita itu apa? Apakah kamu sakit disembuhkan? Apakah kamu punya sebuah keperluan Tuhan memberikannya untuk kamu? Pasti ada loh. Nggak mungkin kamu sebagai orang yang sudah percaya Yesus ya selama hidup nggak pernah merasakan apa bantuan Tuhan Yesus pada kamu. Itu perlu kamu cek ya. Kerohanian kamu. Sudah benar-benar nggak percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kamu sudah percaya Yesus, mulai dari anak kecil sampai orang yang tua, pasti ya Tuhan ingin membantu dia. Supaya kita tahu Tuhan kita itu betul Allah yang hidup dan yang benar. Yang tak pernah tidur loh. Dia selalu melihat apa sih pergumulan kita. Yesus tahu nih orang kusta ini sudah sangat ya menderita. Tidak hidup dengan keluarga, nggak bisa datang ke sinagog, ya. Dia sudah punya harapan-harapan tuh nggak pernah terpenuhi. Dan Yesus tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkannya. Karena orang Israel tahu ya, kusta itu bisa disembuhkan hanya oleh Tuhan. Kalau kamu baca dalam 2 Raja-Raja pasal 5, panglima yang bernama Naaman itu disembuhkan Tuhan lewat Elisa. Jadi mereka tahu kusta itu hanya bisa sembuh oleh Tuhan. Makanya kusta bagaimana menangani penyakitnya ketika sudah sembuh semuanya dicatat di dalam Imamat 13:14. Jadi Tuhan Yesus ketika dia ya, lubuk jantungnya tergerak oleh belas kasihan. Dia langsung loh mengeluarkan tangannya menjamah orang itu dan juga berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau bersih." Dalam bahasa aslinya itu hanya 2 kata. Aku mau. Engkau dibersihkan. Ya, kira-kira begitu. Ya 2 kata saja loh. Nah, kamu lihat di sini ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh manusia normal. Seperti sekarang ya. Kita disuruh pakai masker. Kenapa? Karena ada orang sakit. Ya, katakanlah harus pakai APD lah ya. Yang lebih tepat ya ilustrasinya. Kenapa pakai APD? Karena yang ditangani orang yang sakit COVID. Kalau dia nggak pakai APD, dia bisa ketularan. Jadi Yesus kenapa berani mengulurkan tangannya menyentuh orang yang sakit? Apakah dia nggak takut ketularan? Tuhan Yesus, dia nggak takut dia jadi najis. Nah di sini membuktikan pada kita, Yesus itu Allah yang suci, tidak ada kemungkinan satu kali pun bisa dikotori oleh penyakit, oleh dosa, nggak bisa. Ya, dulu ada debat teologi ya, bisa nggak Yesus dicobai dan jatuh dalam dosa? Karena dia Allah 100%, dia manusia 100%, sehingga itu 2 natur membuat dia nggak bisa berdosa, nggak usah didiskusikan itu. Banyak dulu ahli teologi berdiskusi. Kemungkinan ada nggak Yesus jatuh dalam dosa? Nggak ada. Kamu lihat di sini, orang itu jelas-jelas punya bibit penyakit kusta. Dia berani sentuh loh. Dan waktu dia menyentuh orang ini, apakah dia jadi tidak tahir? Apakah dia jadi terkena kuman kusta? Nanti Yesus jadi kusta? Enggak. Karena dia, selain dia manusia, dia juga Allah. Jadi ketika dia menjamah, dia juga bukan hanya sekedar menjamah loh.
dia menjawab doa orang itu. Kalau engkau mau, dia bilang, yes, aku mau. Jadi kita kalau ke gereja, kita mencari kehendak Tuhan loh. Kalau Tuhan bilang, aku mau ini, dan kamu ya, tahu kehendak Tuhan itu dalam hidup kamu. Kamu menjadi orang yang paling berbahagia. Dan pada saat itu juga dikatakan seketika itu juga, nah kata seketika di dalam pasal 1 ayat 42 itu adalah utus ya, seperti yang sudah saya katakan 42 kali dalam Injil Markus yang pendek. Lenyaplah, kata lenyap di sini adalah penyakitnya itu pergi loh. Ya, penyakitnya pergi. Kemudian orang kusta itu menjadi bersih. Perubahan ya dari kusta yang dikatakan oleh Dr. Lukas dalam Injil Lukas pasal 5, dia kustanya itu bukan hanya ya sedikit-sedikit kusta. Dikatakan oleh Dr. Lukas ya, Lukas pasal 5, kustanya itu sudah begitu parah loh. Kemungkinan dia tak ada hidungnya. Mungkin tak ada tangannya. Karena saking parahnya tuh. Ya ada orang yang mencoba melukis, coba kamu cek di internet ya. Wah, orang ini nampaknya sangat menakutkan loh, seperti zombie. Jadi waktu Yesus sentuh dia loh, ya, itu setelah menerima kata-kata Yesus, dia itu tubuhnya menjadi seperti Naaman ya, seperti bayi. Ya, kamu kalau punya bayi di rumah ya, kalau kita cium-cium dia kan kulitnya beda kan? Nah kulit saya kan udah mulai keriput. Kalau bayi kulitnya begitu mulus. Kulit bayi itu bau susu lagi loh, karena dia menyusui loh. Beda ya dengan kulit orang dewasa. Harum dan halus. Jadi seketika itu juga orang ini kustanya sembuh. Kemudian Yesus ya melanjutkan perintah. Jadi perintah Yesus bukan hanya aku mau engkau dibersihkan, tapi perintah selanjutnya segera ia menyuruh orang itu pergi. Pergi kemana? Ya sudah sembuh kok pergi ya. Pergi dengan peringatan sangat keras. Ya, jangan sekali-kali dikatakan di sini, ingatlah jangan engkau sekali-kali. Jadi di sini kata jangan itu diulangi loh 2 kali. Jangan sekali-kali engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi, nah ini pergilah. Ya, ini ada satu perintah. 1, pergilah. 2, perlihatkan dirimu kepada imam. Yang ketiga, persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti untuk imam-imam bahwa kamu sudah disembuhkan oleh siapa? Oleh Yesus. Kalau zaman dulu ada foto ya, dia difoto sebelum dia sembuh. Seperti zombie saya bilang tadi kan badannya kan, hancur lebur loh. Karena Dr. Lukas mengatakan kustanya sangat-sangat parah. Tapi begitu dia sembuh, kemungkinan dia menjadi orang yang ganteng sekali loh. Ya kan? Dia sendiri pun kaget loh kok bisa ya? Ya kami pada beberapa minggu yang lalu bertemu dengan seorang kawannya saudara Asia. Dia orangnya stres. Dia pernah ke sini pada tahun baru, Imlek. Kira-kira 2 tahun lalu. Dia bertemu dengan pendeta Pang ayah saya. Pendeta Pang itu mengabarkan Yesus pada dia. Dia nggak mau percaya. Jadi waktu kami datang ke rumah dia di Cempaka Putih ya, dia tambah parah fotonya. Saya bisa tunjukkan. Sekarang ini ya bentuk badannya, kakinya tuh sudah kayak lidi gitu loh. Dia berdiri gini-gini loh. Dan orang yang datang diusir-usirnya, tambah stres. Coba waktu itu pendeta Pang ajak dia percaya Yesus, dia mau percaya Yesus. Pasti nggak seperti itu, sudah sembuh. Istrinya menghidupi dia dengan jualan kue. Kasihan kan? Jadi antara 2 kondisi fisik kalau kita bandingkan, wah orang ini dia tahu ya, ini adalah mujizat dari Allah dan Yesus memberikan dia perintah, perlihatkan dirimu kepada imam. Imam di sini bukan imam yang ada di daerah Galilea, bukannya. Tapi imamnya ada di Yerusalem, dia perlu jalan kaki dari daerah dia disembuhkan sampai ke Yerusalem itu 12 hari loh. Yesus bilang, kamu sekarang pergi Yerusalem. Di situ banyak imam. Ya, sesuai dengan hukum Musa, Imamat 13:14, mereka akan periksa engkau. Ya, seperti zaman sekarang kena COVID,
ada tesnya H1, H+1, H+7, H+14. Kalau sudah negatif, baru peduli lindunginya jadi hijau. Ya, tes ini juga ya, berapa hari itu? 7 hari. Jadi imam akan memeriksa dia, ya betul nggak kamu sudah sembuh? Pada hari ke-8 dinyatakan sembuh, dia harus mempersembahkan, ya kalau dia tak punya uang, 2 burung, ya burung merpati, ya 1 itu disembelih, darahnya itu dikorbankan, kemudian yang 1 dilepaskan sebagai tanda dia sudah disembuhkan Tuhan. Jadi imam, ya bukan dokter ya, yang memberikan dia sertifikat sudah sembuh dari kusta. Imam. Kenapa imam? Karena imam ini adalah wakil Allah yang berhubungan dengan manusia, wakil manusia yang berhubungan dengan Allah. Jadi kusta itu hanya bisa disembuhkan Tuhan. Jadi yang bisa menyembuhkan kusta di Perjanjian Baru itu adalah Mesias. Yesus ingin orang ini pergi ya sebagai wakilnya Yesus loh ke Yerusalem. Katakan kepada imam, karena nanti imam inilah yang nanti akan menyalibkan Yesus loh, imam-imam kepala yang menangkap Yesus loh melalui Yudas loh. Yesus mau orang ini bersaksi kepada para imam bahwa Mesias Kristus sudah ada di tanah Israel. Tugas yang sangat penting loh. Seandainya sekarang Presiden Jokowi mengutus saya lah ya ke Ukraina mewakili dia, atau ke Soviet, ke Kremlin, ketemu dengan Putin, kasih tahu Putin jangan perang. Kira-kira saya mau berangkat nggak? Pasti saya mau. Nah, kamu lihat orang ini datang pertama ke gereja dengan taat. Ya, banyak orang yang ke gereja pertamanya kelihatannya taat, tapi setelah dia mendapatkan berkat dari Tuhan, perintah kedua ini nggak bisa dia jalankan loh. Ya, kita harus periksa diri. Setelah kita jadi orang Kristen, lebih banyak tahu ya. Ternyata kita nggak lebih taat loh. Kita jadi orang yang lebih memberontak. Bahaya. Seperti dia ini, sudah disembuhkan, harusnya ya dia seperti tadi. Dia datang pada Yesus, sembah Yesus, dan Yesus bilang sama dia dengan peringatan keras, kamu pergi ke Yerusalem. Ya, lakukan seperti kitab imamat, karena kamu minta dibersihkan, saya sudah bersihkan. Kasih tahu pada mereka, engkau sudah dibersihkan, supaya imam-imam itu tahu Mesias sudah ada di tanah Israel. Tapi dia tidak lakukan. Ya, menjadi orang Kristen itu yang paling susah itu taat ya. Karena dia sekarang sudah namanya GD rasa. Ya, dulu kayak zombie, sekarang sudah jadi orang ganteng. Kemana-mana dia mau nampang. Ini lo aku lo, lihat aku. Padahal Yesus bilang jangan kasih tahu orang satu pun, jangan. Pergi dulu ke situ, ya dapatkan ya kesaksian imam, dan imam keluarkan ya sertifikat kamu sudah tahir, kamu baru boleh bersaksi. Bukan tidak boleh bersaksi, waktunya belum tiba. Nah, pernah terjadi di dalam Alkitab, orang yang sudah ditolong Tuhan, malah pertolongan itu menjadi malapetaka. Kamu jangan bilang ya, oh aku udah ditolong Tuhan, aman-aman aja, hidup sesuai dengan pikiran saya, nggak mau lagi dengarkan kata Yesus, akan jatuh. Contohnya Petrus, Matius 16:16. Dia dikasih tahu oleh Roh Kudus ya bahwa Yesus itu adalah apa? Putra Allah, Mesias. Tuhan Yesus bilang, betul jawaban kamu. Tapi nanti kalau kita lihat ya, dalam pasal yang sama Yesus mengatakan dia akan disalib sebagai Mesias. Petrus memarahi Yesus, nggak boleh naik ke salib. Yesus bilang, enjalah engkau setan. Ya, jadi kita jangan keburu senang ya kalau pada satu saat tertentu Tuhan memakai kita, tapi pada kali berikutnya kalau kita tidak mau dengarkan firman Tuhan, kita bisa jatuh. Contoh kedua, Raja Hizkia dalam 2 Raja-Raja 20. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit. Tuhan bilang kamu akan mati, tapi Tuhan berbelas kasihan pada dia karena dia berdoa. Dan Yesaya bilang kepada dia, hidupmu ditambah 15 tahun. Jadi waktu hidupnya ditambah 15 tahun, dia jadi senang. Ada utusan raja, ya Raja Aram datang, dia sangat senangnya karena dia itu ya umurnya diperpanjang, dia tunjukkan kepada penyembah berhala perabot-perabot bait Allah.
Dia mau pamer. Sehingga nanti ya, perabot-perabot itu akan diambil oleh utusan Raja Aram. Jadi kita kalau sudah ditolong Tuhan, jangan lupa ya, Tuhan itu punya perintah berikutnya apa yang ingin kita lakukan loh. Ya, pertama perintah Tuhan sudah gampang dilakukan, jadilah tahir, langsung dia sembuh. Ya, badannya langsung terima perintah Tuhan, langsung sehat. Ya, kadang-kadang Tuhan kalau memperbaiki fisik kita tuh gampang ya. Untuk memperbaiki karakter manusia tuh yang susah sekali loh. Untuk mendidik seorang manusia menjadi manusia yang seperti Yesus gak gampang. Ya. Dan ketika dia malah melawan apa yang Yesus katakan, ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu, menyebarkannya kemana-mana. Dia posting, ya kalau zaman dulu ada Facebook, Facebooknya ada, Instagramnya ada, statusnya ada. Ya, seolah-olah dia itu orang yang difavoritkan Tuhan. Ini bahaya sekali ya. Yang lain-lain tuh ya, kamu bukan orang favoritnya Tuhan, saya nih loh. Ya, merasa dirinya lebih dikasihi, merasa dirinya lebih suci, bahaya sekali. Ya, kemudian apa yang terjadi? Karena perbuatannya, kabar tentang Yesus yang bisa menyembuhkan kusta itu dan segala penyakit itu tersebar kemana-mana. Akibatnya apa ya? Akibatnya Yesus tidak bisa lagi terang-terang masuk ke kota. Padahal Yesus itu ingin ya pergi ke kota, satu ke kota yang lain ya, supaya orang datang pada dia mendengarkan firman Tuhan, bukan mencari mujizat. Jadi kalau Yesus terhalang seperti itu, apakah Yesus give up? Ternyata enggak ya, Alkitab mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 16. Akan tetapi Yesus ketika nggak bisa lagi pergi ke kota-kota yang ingin dia kunjungi, Yesus pergi kemana? Pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa. Ya, jadi kita kalau ada rencana kita kena blok ya. Memang hidup manusia itu tidak bisa ya semua rencana baik kita itu lancar-lancar saja. Ya, banyak sekali kita mau berbuat sesuatu yang baik, banyak sekali halangan ini. Tapi kalau kita menghadapi halangan, Yesus mengajarkan sesuatu yang baik di sini. Pergi ke tempat sunyi, berdoa. Ya. Jadi waktu kita misalnya terhalang sesuatu, kamu pergi ke tempat sunyi, kamu baca firman Tuhan, kamu berdoa. Ya. Ini baik sekali ya, perbuatan Yesus yang perlu kita contoh. Jadi Yesus sekarang tinggal di tempat-tempat yang sepi, dalam Injil Markus dikatakan, ayat yang terakhir 45, namun orang terus juga datang kepada Tuhan Yesus dari segala penjuru. Jadi malam hari ini kita sudah belajar dua perintah Yesus. Perintah Yesus kepada badan orang itu langsung ya terjadi. Aku mau engkau dibersihkan. Langsung badannya bersih. Gampang kan? Ya, kalau Tuhan ingin menyembuhkan penyakit kita, segampang membalikkan telapak tangan dia. Tetapi, nah ini loh, perintah berikutnya, kamu harus ingat. Ingat apa? Kamu jangan ya sekali-kali kasih tahu orang, tapi pergi ke Yerusalem, persembahkanlah sesuatu seperti yang Musa sebut ya dalam kitab Imamat kepada para imam ya, supaya mereka memberikan kamu bukti kesaksian kamu sudah disembuhkan Allah. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus Sang Mesias. Perintahnya itu sederhana sekali, tetapi dia gagal melakukan itu. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang gede rasa. Dia mau memamerkan dirinya ya sebagai objek. Bukan Yesus yang dia pamerkan loh. Lihat nih, badanku sudah sehat. Aku sudah seperti orang yang bayi sekarang. Lihat kamu. Jadi objek dia itu bukan lagi Yesus, tapi dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita harus waspada. Dan di Alkitab juga Yesus pernah berpesan pada muridnya, jangan kasih tahu orang. Kalau kita baca dalam Matius pasal 17, Yesus itu berubah rupa di Bukit Transfigurasi. Dia bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, dan Yesus yang berubah rupa itu dilihat oleh Petrus
Yakobus dan Yohanes, 3 orang. Yesus pesan sama mereka bertiga, jangan kau katakan pada siapapun peristiwa ini sampai Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan mereka bertiga tuh jaga mulut loh. Melihat ya peristiwa yang tidak pernah disaksikan oleh siapapun juga kecuali mereka bertiga, sampai Yesus bangkit. Mereka tulis dalam Injil. Ya, kalau kamu mau baca dalam surat Petrus, dia menulis Yesus berubah rupa di bukit transfigurasi. Nah, jadi kita harus tahu ya, perintah Yesus ya untuk menyembuhkan kita tuh gampang, tetapi kita diperintahkan taat firman itu tidak gampang ya. Kalau kita tidak mau ya mengikuti dengan seksama perintah Yesus. Malah orang ini membuat Yesus tidak bisa lagi ke kota-kota dengan leluasa, dan Yesus jalan keluarnya apa? Dia pergi tempat sunyi dan dia berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada malam ini kami datang dengan mengucap syukur untuk putramu Tuhan Yesus yang sudah melayani sesuai dengan rencana-rencana Engkau. Kami juga bersyukur untuk perintah Yesus yang langsung dapat dilaksanakan oleh badannya manusia untuk disembuhkan. Tetapi ya Bapa, perintah Tuhan Yesus yang bersifat rohani itu lebih susah dijalankan oleh manusia. Tolonglah kami ya Bapa untuk tahu kehendak-Mu, bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Ya Bapa, tuntunlah kami di sini, baik yang masih muda maupun yang sudah dewasa, agar kami betul-betul tahu akan firman-Mu dan mau menjalankan firman-Mu seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya Bapa, dengarkan doa kami. Ampunilah segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri, pujian kita terakhir, nomor 218. Ku bersandar Tuhanku. 218. 218, ku bersandar Tuhanku. 218. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Ku memohon Roh Kudus menerangi jantungku, pimpin ke jalan benar. Ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Jalan amanku di Dia, jalan gelap Tuhan serta, saat bahaya datang. Ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku.
Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus, yang sudah memberikan kami Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bahkan memberikan kami gereja Tuhan Yesus di muka bumi, sehingga pada hari perhentian kami dapat datang ke rumah Engkau untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dari ruang kebaktian ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami sebagai korban hidup yang mau melayani Engkau. Kiranya Engkau menolong kami semua, baik yang masih kecil, anak-anak, kemudian yang sedang sekolah, yang bekerja, dan kami yang sudah dewasa, sebagai ibu rumah tangga, dan orang-orang yang sudah berusia lanjut, bahkan pelayan-pelayan Engkau. Kiranya ya Bapa, kami mau menjadi orang yang selalu mentaati firman-Mu, supaya nama Engkau dimuliakan. Ya Bapa, lindungilah kami semua dalam masa bahaya, bukannya COVID-19, tetapi dunia yang semakin jahat menjelang kedatangan Yesus. Sehingga kami mau Bapa selalu dekat kepada Engkau. Tiap hari kami mau berdoa, membaca firman, dan menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik, supaya kami hidupnya tidak sia-sia. Kami percaya Bapa, Engkau akan memelihara kami, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Tuntunlah kami ya Bapa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus di sekolah, di rumah, di mana saja kami berada. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau yang dimuliakan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. 424.